Halo semua, selamat datang kembali di channel saya masih di playlist Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa Kotlin. Pada episode ke-6 ini kita akan membahas tentang this expression ya. Mungkin teman-teman yang sudah sering menggunakan bahasa OOP, maksud saya Java atau Kotlin, pasti sering mendengar atau menemukan istilah this ini. Nah, sebenarnya apa sih this ini? Jadi di sini adalah sebuah keyword ya. Dia itu sebagai implicit pointer ya. Pointer itu artinya dia menunjukkan sesuatu. Kenapa dia implicit? Karena dia tidak dinyatakan secara jelas. Ya. Kemudian pointer ini menunjukkan ke objek yang dipanggilnya. Nah, maksudnya gimana? Nanti saya akan gunakan analogi mungkin ya. Kemudian biasanya digunakan untuk memanggil masing-masing function atau properti dari objek tersebut atau dijadikan sebagai argumen. Nah, ini mungkin agak pusing juga sebenarnya. Saya juga mengalaminya di awal-awal saya belajar. Ini di situ apa? Uh, di sini buat apa? Di situ perlu nggak sih? Uh, Apakah ini harus pakai this atau enggak? Itu saya sempat mengalami di awal-awal belajar Java. I come up with this analogy. Jadi analoginya anggaplah semua objek itu dia nggak tahu namanya siapa. Makanya di sini saya buat otak terhapus atau anggaplah kita ini sebagai objek dari suatu kelas, kita ini semua amnesia. Kita nggak tahu nama kita sendiri gitu. Nah, ketika kita ingin melakukan suatu, kita ingin memberitahu orang melakukan suatu, misal kita pengen makan. Kita nggak tahu nama kita nih. Ya, kita tinggal bilang aja kan, saya mau makan. Nah, saya ini adalah this-nya gitu. Dia adalah pointernya. Saya ini kan dia sebagai kata ganti yang merujuk kepada diri kita sendiri. Nah, kalau di sini dia merujuk kepada objek itu sendiri gitu. Mungkin simpelnya seperti itu. Nah, jadi di sini lebih mungkin bisa dibilang sebagai reference atau pointer. Intinya dia itu menunjukkan ke objek yang dipanggil. Mungkin akan lebih mudah jika kita praktekkan. Nah, di video sebelumnya kita sudah buat kelas person di sini ya. Dan kita juga sudah menggunakan this full name, dan untuk this constructor ini kita akan fokus di yang this full name ini. Nah, sebenarnya fungsi this full name ini apa sih? Nah, sebenarnya ini bisa aja saya hapus gitu ya. Nah, ini nggak akan berefek sama sekali. Nah, ini akan berefek jika parameter di constructor ini, di secondary constructor, itu namanya sama misalnya. Full name. Itu saya samakan. Nah, nanti ini dia bingung gitu ya. Dia merujuk ke yang mana gitu ya. Karena ini di dalam scope secondary constructor, otomatis dia akan merujuk ke full name yang ini. Nah, sementara dia val, berarti dia tidak digunakan. Artinya, full name ini nggak akan pernah kepake gitu ya. Nah, ini kalau kita coba hapus function get person name-nya, nah dia akan jadi abu-abu, alias property full name is never used, artinya tidak pernah digunakan. Jadi artinya full name ini akan merujuk kepada parameter yang ada di secondary constructor ini. Nah, jadi gunanya di situ untuk menunjukkan bahwa full name ini punyanya objek person ini nih. Nah, sehingga dia bakal terpakai full name-nya. Jadi di sini adalah mungkin merefer kepada objeknya. Ya, objeknya ini kan seluruhnya. Seluruh ini dia adalah kepunyaan dari objek yang dibuat nanti gitu. Jadi di sini ya artinya full name ini gitu. Mungkin saya akan saya akan contohkan lagi
lebih dekat dengan analogi yang saya katakan di awal tentang makan tadi. Anggaplah kita buat function eat untuk makan. Kemudian kita akan print saya sedang makan. Kemudian di dalam init kita akan panggil function eat-nya. Kemudian kita akan coba jalankan. Nah, otomatis dia akan mengeksekusi eat ini. Dia akan makan ketika objeknya dibuat. Nah, maksudnya gimana? Ya, di sini ya jadi dia merefer kepada objek yang dibuat. Jadi semua property, semua function atau method yang ada di dalam scope objeknya bisa dipanggil menggunakan this gitu. Di sini ya seperti kata ganti. Ya misal objeknya kita ya ini di sini adalah kita. Kita bisa makan, kita bisa panggil namanya gitu. Nah, karena di sini nggak konflik gitu ya, nggak seperti full name tadi. Nah, kita bisa aja nggak usah pakai this gitu. Karena ini secara eksplisit ya, secara implisit maksudnya, sebenarnya semuanya ini ada this-nya gitu ya. Oh, kalau print line enggak. Ya kalau untuk property, untuk function, itu sebenarnya di awalnya ada this-nya gitu. Cuma karena dia nggak bentrok dengan apapun, ya jadi kita nggak perlu menegaskan lagi bahwa it ini punya siapa. Karena it di dalam scope-nya, berarti kan scope yang pertama scope ini, dia nggak ada it. Sementara di luar init, scope-nya yang ini dia ada it. Ya, otomatis it-nya cuma ini gitu. Kita nggak perlu penegasan lagi bahwa it ini punya siapa dan lain-lain. Nah, itu adalah fungsi dari this gitu ya. Mungkin sebagai penegasan bahwa variabel ini punya siapa, function ini punya siapa. Itu salah satu fungsinya. Nah, mungkin ada contoh lagi. Saya bilang bahwa di sini bisa dijadikan sebagai argumen. Nah, maksudnya gimana? Misalkan kita buat function ya. Kita ingin berteman dengan orang lain gitu ya. Berarti orang lain kan sama-sama person juga. Nah, sebenarnya ini kita bisa panggil aja gitu. Befriend, masukkan this. Nah, kan bisa kan, nggak error kan? Karena this ini adalah person gitu, objek person. Sementara function befriend ini dia butuh person. Artinya ketika kita mau eksekusi ini, kita berteman dengan diri kita sendiri. Ya memang secara konteks nggak masuk akal mungkin secara fakta. Ya tapi intinya seperti ini gitu. This juga bisa dijadikan sebagai argumen. Kita lihat konteksnya bahwa di sini function befriend membutuhkan argumen person, objek person. Ya kita tinggal masukkan this. Karena this ini adalah objeknya. This ini seperti yang saya bilang, dia menunjukkan ke objek yang dipanggil. Dia merefer ke objek yang dipanggil. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai keyword this ini. Semoga harapannya teman-teman bisa memahami dan tidak salah kaprah atau salah paham mengenai this ini di kemudian hari. So, kita berjumpa lagi di video selanjutnya.